dalam pandangan Allah sama ya. Inilah letak daripada keadilan Allah terhadap seluruh manusia. Semua di mata Allah manusia adalah sama, bahkan di hadapan hukum Allah pun sama. Tidak ada rakyat kecil, tidak ada pejabat tinggi, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semua di mata Allah sama. Mungkin disinilah bentuk daripada keadilan Allah. Sehingga betul kalau kemudian baginda Rasul mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, jasadmu. Wala ila suwarikum, dan tidak pula memandang keindahan tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah hatimu. Hadis ini menyatakan betapa adilnya Allah. Kenapa? Kalau Allah menilai manusia dari bentuk tubuhnya, misalkan orang yang mulia adalah orang yang kurus, kasihan dong yang gemuk. Orang yang mulia adalah orang yang gemuk, kasihan dong yang kurus. Orang yang mulia adalah orang yang tinggi, kasihan dong yang pendek, dan seterusnya. Karena bentuk tubuh kita nggak pesan, kita terima jadi. Ada yang lahir kulitnya hitam, ada yang lahir kulitnya putih, ada yang lahir kulitnya sawo matang misalkan. Itu semua kita terima jadi. Sehingga bukan itulah yang menjadi barometer penilaian Allah terhadap semua manusia. Wala ila suwarikum, wajah kita pun gak jadi bahan penilaian Allah. Kalau manusia yang paling mulia adalah orang yang berparas cantik, bermuka ganteng, lalu bagaimana mereka yang mukanya pas-pasan? Dan sekali lagi bahwa bentuk tubuh kita, wajah kita, body kita, semua kita terima jadi. Ada nggak yang kira-kira orang lahir kemudian pesan dulu? Misalkan seorang ibu dia sedang hamil, ya Allah aku pesan nanti anakku kulitnya putih saja. Apa bisa begitu? Tentu tidak. Ya Allah nanti anakku lahir laki-laki saja. Ya bisa, nggak bisa juga. Ya Allah nanti anak lahir rambutnya lurus saja, keriting saja, nggak bisa ya. Jadi manusia lahir itu Allah yang memiliki kehendak. Kita nggak pesan wujud kita seperti ini, maka itulah yang menjadi ya, bukan menjadi penilaian Allah. Tetapi yang Allah nilai dari manusia adalah qulubikum, hati kita takwa atau tidak, hati kita iman atau tidak. Ini yang menjadi penilaian seluruh manusia. Kalau hati kita tentu Allah menilai semuanya sama. Mau miskin, mau kaya, mau rakyat, mau pejabat, kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mulia dalam pandangan Allah. Makanya kita tidak perlu terusik dengan kondisi badan kita yang mungkin terbatas. Bahkan orang yang fisiknya tidak lengkap pun nggak kemudian terhalang untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang memiliki badan sempurna harus lebih bersyukur lagi. Yang memiliki badan kekurangan saja harus dia bersyukur kepada Allah, apalagi yang badannya tegap, yang sempurna, indah, menawan dan lain sebagainya. Harus lebih taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah menarik ya, dan ini patut kita teladani ya. Salah satu sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib. Kita mungkin nggak begitu mengenal sosok yang ini ya, kurang begitu populer barangkali. Tetapi Julaibib ini sahabat Nabi yang istimewa. Karena apa? Ketika meninggal itu langsung Nabi yang memapah, yang membopong, yang menggendong. Bahkan Nabi yang mengkafani, Nabi yang menyolati, Nabi yang membawakan ke liang kubur. Masya Allah ini.
Jarang-jarang ada sahabat yang bahkan yang lain merasa iri nih. Julaibib luar biasa ini, sangat disayang oleh baginda Rasul. Ketika meninggal, Nabi yang menggendong sendiri, membopong sendiri. Langsung Nabi yang mengkafani, Nabi yang mengsolid, Nabi pula yang meletakkan dia ke liang kubur. Luar biasa nih Julaibib, sampai menimbulkan iri di kalangan sahabat yang lain. Padahal Julaibib ini orangnya sangat penuh dengan kekurangan ya. Itulah orangnya hitam kulitnya ya, pendek, bungkuk, pakai bajunya juga lusuh, mukanya juga sudah nggak enak dilihat. Mungkin orang kalau lihat dia risih ya, jijik barangkali, mukanya nggak enak dilihat ya. Ya mungkin kasarnya buruk rupa lah, mukanya nggak enak dilihat, kulit hitam ya, pendek, bungkuk, bajunya lusuh ya, kakinya juga pecah-pecah, nggak pernah pakai sendal lagi ya, nggak pernah pakai alas kaki, nyeker saja itu. Bahkan ada seorang kepala suku namanya Abu Barzah mengatakan, yang namanya Julaibib jangan sampai masuk ke kampung kita, jangan sampai masuk ke kelompok suku kita, usir dia. Orangnya begitu, nggak bisa memperhatikan penampilan, si buruk rupa disebutnya itu. Tapi jangan sangka bahwa Julaibib ini adalah orang yang disayang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ibadahnya nggak pernah ketinggalan, 5 waktu nggak pernah telat, dan setiap ada pertempuran, peperangan, Julaibib pasti berada di front terdepan. Ini luar biasa. Malah sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ganteng, parasnya cakep, kalau perang ya ada rasa takut-takutnya di belakang. Julaibib tidak. Kalau berperang selalu berada di barisan paling depan. Padahal dari sisi fisik ya mohon maaf, dia tuh orang mengatakan buruk rupa ya, pokoknya tampangnya nggak enak dilihat lah ya. Bajunya sobak-sobek ya, compang-camping, badannya juga penuh dengan ya, kotoran, nggak pernah bersih, mukanya juga nggak enak dilihat, rambutnya keriting, nggak pernah pakai alas kaki, bahkan dia nasabnya nggak jelas, bapak ibunya juga siapa nggak jelas, datangnya dari mana juga nggak jelas, dari suku manapun nggak jelas. Sehingga umumnya ketika itu ya, orang yang sukunya nggak jelas ya, dari suku mana itu merupakan sebuah aib katanya. Itulah yang namanya Julaibib. Satu hari, karena ini Julaibib masih lajang ya, masih bujangan, masih belum nikah, Nabi satu hari negur Julaibib, Julaibib, kapan kamu nikah? Apa jawabnya? Ya nanti ya Rasul. Lagian juga siapa orangnya yang mau nikah dengan saya? Perempuan mana sih Rasul yang mau nikah dengan saya? Memang kenapa? Ya engkau tahu sendirilah seperti apa aku ini. Si buruk rupa, badan kayak gini, pendek, bungkuk, hitam, dekil, baju pun lusuh, orang miskin pula, bapak ibuku juga nggak jelas. Mana ada perempuan yang mau dengan aku, orang yang nggak jelas seperti ini. Berlalu satu hari ya. Hari yang berikutnya Nabi ngobrol lagi, negur lagi, Julaibib, kapan nikahnya? Iya ya Rasul, saya mau nikah, cuma masalahnya perempuan mana yang mau dengan saya? Nah, Nabi nggak memperpanjang persoalan ya, lewat saja itu. Nah, hari yang ketiga Nabi baru serius itu. Julaibib, kapan kamu mau nikah? Iya ya Rasul, pokoknya saya akan nikah kalau ada perempuan yang mau dengan saya. Nabi kemudian, Julaibib, kalau begitu kau siap nikah? Siap ya Rasul. Baik, kalau begitu ikut saya. Kemana ya Rasul? Udah pokoknya ikut saya. Nabi menggandeng tangan Julaibib, jalan tanpa tahu ini Julaibib mau kemana. Ternyata Nabi mau membawa Julaibib. Ada seorang bangsawan, orang kaya raya yang memiliki putri yang sangat begitu cantik. Nabi bertujuan
membawa Julaibib ini untuk nikahkan dengan anaknya orang kaya ini. Nah ini kan masalah baru ini, bayangkan kan. Bayangkan saja, orang kaya, bangsawan, anaknya cantik jelita, mau dinikahkan dengan Julaibib yang nasabnya nggak jelas, datanya dari mana, buruk rupa lagi. Kemudian sampai di rumah itu, ya Rasul saya mau dibawa kemana? Udah pokoknya ikut saya. Terus digandeng, luar biasa tuh. Tangan Julaibib yang hina, yang kotor, yang dekil, yang hitam dipegang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah suatu kehormatan. Suatu kehormatan ketika orang dipegang oleh tangan baginda Rasul, subhanallah. Ini Julaibib. Sampai di satu rumah, Nabi ketok pintu. Assalamualaikum. Dari dalam kayak ada suara baginda Rasul. Waalaikumsalam. Ketika dibuka, benar. Ya Rasulullah, ada gerangan apa kau bisa hadir ke rumahku? Ini satu kehormatan ya Rasul. Begini Pak, anakmu yang cantik, putrimu yang cantik akan saya lamar. Mendengar kata-kata akan saya lamar itu orang tadi gembira luar biasa. Ya Rasulullah, betapa gembiranya aku mendengar kalimat itu. Engkau mau meminang putriku, dan aku sangat bangga ketika aku menjadi seorang mertua dari seorang nabi. Aku bahagia harus mendengarnya. Nanti dulu, kata benar Rasul. Bukan untuk saya, bukan untukmu. Iya. Lalu untuk siapa? Untuk orang yang di sampingku nih, Julaibib. Kaget dari semula berbinar gembira, muka cerah, langsung busam mukanya itu. Ya Rasul, yang benar saja. Iya. Kau ingin meminang putriku untuk Julaibib? Iya. Waduh, langsung seperti apa tuh ya, kejatuhan. Wah, benda yang keras. Hancur perasaannya itu. Sudah senang ingin dipinang Nabi, ternyata bukan untuk baginda Rasul, tapi untuk Julaibib. Ini kan dengan muka yang sedikit asem itu. Kemudian si orang tua ini, sebentar ya Rasul, saya mau ngobrol dulu lah dengan istri saya. Ya silakan. Kemudian ngobrol lah si bapak ini ya, orang yang kaya ini dengan istrinya. Ibu, ini anak kita. Iya, kenapa? Mau dilamar oleh baginda Rasul. Oh, bagus kalau begitu, kita dukung. Tapi bukan untuk dia. Lalu untuk Julaibib. Kaget lagi tanya, Julaibib? Julaibib, apa nggak salah dengar saya? Iya. Nabi mau menikahkan anak kita dengan Julaibib. Iya. Aduh. Walaupun yang nyuruh Rasul, kita pikir-pikir dulu lah. Kenapa? Kita tahu lah, kita bangsawan, kita orang kaya, anak kita cantik. Masa mau dinikahkan dengan Julaibib? Orang yang gak jelas. Dari mana asalnya? Orang juga begitu, nggak bisa berpelan-pelan rapi, dekil, ya, hitam, kotor, bungkuk, berburuk rupa. Masa mau nikah dengan anak kita? Eman sekali. Nah, kebetulan sekali perdebatan antara ibu dan bapak ini didengar oleh putrinya. Wahai ayah, siapa yang akan meminang saya? Nabi Muhammad Rasulullah. Oh, kalau begitu kita patut bersyukur, aku akan menjadi istri sang Nabi. Ntar dulu, kamu jangan senang dulu. Kenapa? Rasulullah menikahkan kamu bukan untuk dia sendiri. Lalu untuk Julaibib. Julaibib, iya. Sahabat baginda Nabi yang hitam itu, iya. Pokoknya bapak nggak setuju kalau kamu nikah dengan dia. Ini anak, rupanya anak yang sangat soleh luar biasa. Ya, mendengar bapaknya menolak, dia agak marah. Wahai bapakku, sangat tidak pantas kalau bapak menolak kemauan Allah dan kemauan baginda Rasulullah. Kalau bapak menolak kemauan Rasulullah, artinya bapak sudah menentang baginda Rasul. Sedangkan Allah mengatakan bahwa wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walirrasul ila da'akum. Kau harus penuhi panggilan Allah, panggilan Rasul ketika dia menyerumu, memanggilmu, mengajakmu. Tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang muslim menolak apa yang menjadi ketetapan baginda Rasul.
Lalu bagaimana? Saya siap Bapak. Kamu siap? Iya. Biarpun kita orang kaya, banyak harta, kita bangsawan, bahkan mungkin rupaku sangat cantik, tapi aku rela menikah dengan siapapun, sama Julaibib sekalipun, kalau itu atas perintah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh menolak apapun yang diinginkan oleh baginda Rasul. Kita nggak boleh menolak apapun yang diminta oleh Rasulullah. Ini anak yang luar biasa. Bapaknya nunduk dengan lusuh. Dalam hatinya dia membenarkan ucapan sang anaknya ini benar yang diucapkan. Betul, aku setuju. Cuma kenapa sih sama Julaibib? Bagaimana kata orang putriku yang cantik menikah dengan Julaibib yang seperti itu? Tapi bagaimanapun ini merupakan kehendak dari Rasulullah. Sang ayah ini kemudian gak bisa menolak. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, si bapak ujungnya pun merestui. Nikahlah Julaibib dengan sang putri cantik ini. Ya walaupun agak ikhlas begitu ya, tapi bagaimana? Nabi yang berkehendak, Nabi yang minta. Nikahlah Julaibib dengan seorang putri yang cantik ini. Singkat cerita, ketika selesai menikah, ya, siang menikah, malamnya itu kan mestinya berbahagia ya. Orang bilang malam pertama itu. Siang nikah, malamnya itu merupakan malam pertama. Betapa bahagianya seorang pengantin, sepasang pengantin yang menikmati malam pertama ini. Termasuk Julaibib ini bahagia luar biasa. Gak dibayangkan saya yang hina ini, yang tidak bagus rupa ini, yang penuh dengan kekurangan ini, bisa dimiliki oleh perempuan cantik, bisa memiliki seorang perempuan yang begitu indah. Malam pertama begitu luar biasa. Tapi Julaibib ini kemudian ketika sedang menikmati indahnya malam pertama, dia mendengar di luar sana ada rame-rame. Ada apa ya? Kok di luar ada rame-rame? Kemudian Julaibib ini keluar dari kamar, keluar dari rumah, melihat ternyata di luar sana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyiapkan dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain untuk persiapan perang. Menyiapkan senjata, menyiapkan panah, menyiapkan pedang, menyiapkan strategi perang. Mereka sedang menyiapkan bahwa besok pagi akan berperang melawan orang kafir. Kata Julaibib, ya Rasul, malam ini kita mau pergi berperang? Iya. Harus malam ini? Iya, karena esok pagi kita harus berada di tempat di mana kita akan bertempur dengan orang-orang kafir. Baik ya Rasul, saya ikut. Saya ikut ya Rasul. Kata baginda, jangan Julaibib, kamu kan baru nikah. Udahlah kamu bersenang dulu dengan istrimu. Ini kan malam pertama kamu habis nikah, masa langsung perang? Tidak apa-apa ya Rasul, saya ikhlas berperang. Pokoknya saya ikut ya Rasul. Benar ya Rasul. Nanti kalau apa-apa gimana? Saya ikhlas apapun yang terjadi, saya ikhlas. Ini Nabi benar-benar kagum dengan sosok Julaibib ini. Malam pertama habis pengantinan, bukannya bersenang-senang dengan istri, malah dia mau berangkat ikut berperang. Orang kan biasanya ngapain lah perang masih ada orang ini ya. Baginda Nabi pun sama. Dia mengerti betul bahwa Julaibib ini sudah lama bertahun-tahun ingin mengharapkan nikah. Begitu nikah malam pertama, dia harus meninggalkan istrinya untuk pergi berperang. Julaibib, sudahlah kau jangan ikut perang dulu. Sudah ada yang lain ini kok, masih banyak. Gak apa-apa ya Rasul, saya pokoknya ikut perang. Ya sudah kalau begitu kau izin sama istrimu. Setelah izin, kemudian Julaibib ini menyiapkan pedangnya. Dia berangkat bersama rombongan yang lain untuk melaksanakan perang jihad fisabilillah. Nah, sebelum sempat menikmati malam pertama ini, baru juga mulai mau awal malam pertama, dia sudah berangkat untuk pergi berperang. Terjadilah peperangan yang berkecamuk ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Setelah berperang,
nasib tragis menimpa kepada Julaibib ini. Dia terbunuh dalam perang, dia gugur fisabilillah. Bayangkan sekali ini, belum sempat menikmati malam pertama, bahkan mungkin belum menyentuh istrinya, dia langsung pergi untuk berperang. Sudah begitu dia nggak selamat lagi. Di peperangan dia terbunuh, dia terhunus oleh pedang, dia gugur sebagai fisabilillah, orang-orang yang syahid. Tapi memang Julaibib ini dalam peperangan, menurut riwayat mengatakan, dia dalam perang sudah berhasil membunuh 7 orang kafir. Nah, ketika perang selesai, Nabi kemudian mengumpulkan para tentaranya, orang-orang kaum muslimin, para sahabat. Coba hitung sahabatku, ada semua enggak? Ada ya Rasul. Komplit ya Rasul. Nabi ngecek, si ini ada, si ini ada, sini. Tapi Nabi enggak menemukan Julaibib. Kata Nabi, ada yang kurang ini. Enggak komplit, ada yang kurang ini. Enggak ada ya Rasul, semuanya ada kok. Semuanya ada. Coba cek lagi. Memang sahabat ini kurang memperhatikan Julaibib ya. Dianggapnya dia angin lalu aja itu, nggak dihitung sebagai pasukan Islam, itu dianggapnya diabaikan saja Julaibib. Jadi ketika nggak ada, dibilangnya memang mereka nggak ngurusin Julaibib itu. Ya Rasul sudah komplit, nggak ada yang kurang. Siapa kak? Dicek lagi, cek lagi. Komplit ya Rasul, tidak. Aku kehilangan 1 orang. Siapa ya Rasul? Julaibib. Iya. Julaibib ini kok nggak ada, cari dia. Dicarilah Julaibib ini di seluruh penjuru medan perang ya. Ternyata betul ditemukan sudah nggak bernyawa. Badannya penuh dengan hantaman ya, sabetan pedang. Darah mengucur di sekujur tubuhnya. Dan di samping jasadnya ini berjatuhan pula bergelimpangan 7 orang ya, orang kafir yang awalnya dia berhasil ditumbangkan oleh Julaibib ini. Ya Rasul ya, Julaibib meninggal dunia, dia gugur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sempat Nabi sedih, ya Allah Julaibib, sudah saya bilang kau nggak usah ikut perang, kau nikmatilah malam pertama kamu dengan istrimu. Ini kan akibatnya kau belum pernah menikmati indahnya berumah tangga, belum pernah menikmati indahnya malam pertama, bahkan belum pernah menyentuh perempuanmu lagi. Kau sudah dipanggil oleh Allah. Nabi langsung yang bawah itu, jasadnya oleh Nabi diangkat dengan tangan beliau sendiri, diangkat, dibopong ya, kemudian dibersihkan tubuhnya, dipakaikan kain kafan. Nabi juga yang langsung menyolatkan dengan sangat perasaan sedih. Nabi pun membopong dia, dibawa ke liang kubur, dan Nabi langsung yang menguburkan. Nabi langsung yang menguburkan Julaibib ini. Sampai-sampai sahabat yang lain pun merasa iri. Luar biasa ini Julaibib ini. Orang seperti ini kok Nabi perhatian betul ya. Nabi langsung yang mengangkatnya itu. Langsung mengangkatnya dan meletakkan ke liang kubur. Julaibib, selamat berbahagia ya. Kamu gagal malam pertama dengan istrimu, tapi kamu nggak gagal malam pertama dengan bidadari surga. Selamat menikmati indahnya kau bermalam pertama dengan bidadari Julaibib. Sampai yang lain pun ikut tersenduh, ikut menangis ya. Kemudian dikuburlah Julaibib ini, disampaikan kepada istrinya. Ya tentu menangis. Beda dengan orang tuanya yang mungkin agak gembira, nah kan. Tapi sang istri nangis dia. Selamat tinggal suamiku. Mungkin aku belum bisa membahagiakan kamu. Aku belum bisa melayani hakmu sebagai seorang suami. Malam pertama kita gagal, tapi kau berani untuk mentaruhkan nyawa kamu untuk agamamu, untuk Islam, demi baginda Rasul, demi Islam. Kau rela meninggalkan kesenangan dunia Julaibib, suamiku. Selamat tinggal dan kita akan berjumpa. Nanti kita akan bermalam pertama nanti saat kita di surga nanti. Tunggu aku suamiku, aku kelak pasti akan menyusulmu di surga dan kita akan berbahagia di sana.
Ini kata istrinya dengan berlinang air mata. Dan betul ya, kata Rasul, Julaibib ini sedang ditunggu oleh puluhan bidadari sorga. Walaupun di dunia dia kurang beruntung hidupnya, jadi celaan orang, jadi hinaan orang, diremehkan orang, direndahkan orang, tapi ketika meninggal dunia, ruhnya, jasadnya ditunggu oleh bidadari sorga. Subhanallah, ini Julaibib jadi rebutan bidadari di surga ini, karena memang dia orang yang paling taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dia berani meninggalkan kesenangan dunia yang mestinya ia dapati, dan itu hak dia, demi untuk membela agama, berjuang li kalimatillah, membela agama dari serangan orang-orang kafir. Ini Julaibib. Kita mah kadang-kadang ya, jangankan untuk pergi berperang, kalau kita sedang berasik-asik dengan istri, dengan keluarga, diminta untuk kerja bakti pun kita mikir-mikir, dah kerja bakti lagi asik dengan keluarga, kerja bakti ya. Kerja bakti itu bukan berperang. Kita masih ogah, ngapain kerja bakti lagi asik-asik dengan keluarga kok, dengan istri, dengan anak disuruh kerja bakti. Akhirnya orang banyak yang nggak datang. Apa alasannya? Hari keluarga. Hari keluarga ya. Setiap hari kita bekerja. Ketika hari Minggu ya hari keluarga, nggak boleh ada yang musik. Termasuknya ketika kita diminta untuk kerja bakti, atau misalkan kita diminta untuk jadwal siskamling, kita ronda, kita banyak ngeles ini, banyak alibi, banyak alasan. Loh, lagi asik-asik dengan keluarga, kalau suruh malam-malam ronda siskamling kan, orang banyak keberatan. Apalagi pengantin baru. Ada nggak kira pengantin baru siangnya dia menikah, malamnya malam pertama misalkan, tapi dia sudahlah, saya malam pertama saya mau ronda saja karena itu jadwal saya untuk siskamling. Ada nggak? Nggak bakal ada saya kira ya. Malam pertama ya lupa semua itu, lupa dengan jadwal piket siskamling, lupa dengan adanya agenda kerja bakti di lingkungannya. Lupakan semua lagi malam pertama. Itu kita ya. Tidak dengan Julaibib, subhanallah. Dia sudah sangat ditunggu-tunggu malam pertama karena dia mau nikah, tapi nggak mau berani, minder karena dia mikir-mikir ya. Dia mikir-mikir, saya tuh orang miskin, nasabku nggak jelas, orang tuaku siapa aku pun nggak tahu, aku datang dari mana juga nggak jelas. Rupa bentukku juga sangat jelek seperti ini, badanku penuh kekurangan, hitam bungkuk ya, dan lain sebagainya, pendek. Pokoknya saya tuh nggak layak kalau harus menikmati malam pertama. Apalagi saya pun nggak punya rumah. Itu Julaibib. Tapi dia berani untuk keluar rumah, meninggalkan indahnya malam pertamanya untuk berperang. Terus gitu Allah berkehendak lain, nyawa beliau berakhir di peperangan sebelum dia menikmati indahnya malam pertama. Ini yang namanya lang tadalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, kau belum sampai kepada pengabdian yang sesungguhnya sebelum engkau mengorbankan apa yang kau cintai. Ini luar biasa nih ayat ini ya. Kau belum sampai kepada pengabdian yang sempurna, penghambaan yang sempurna, kalau engkau belum bisa memberikan apa yang kau cintai. Ini artinya apa? Yang kau cintai itu kemudian kau infakkan, itu ada nilai plus. Kenapa? Yang kau berikan kepada orang lain sesuatu yang kau cintai. Ya. Beda dengan benda yang sudah kita nggak cintai, kita berikan ke orang pun kita biasa. Contoh misalkan ada baksos ya, bakti sosial. Yang kita berikan ke panitia baksos, biasanya itu kalau misalkan baju, ya baju bekas kita yang layak pakai. Jarang yang kemudian dia dadakan beli di supermarket, saya sumbangkan ini untuk para bencana alam ya, para yang sedang ngungsi, para pengungsi, baju masih baru, kayaknya enggak. Kalau ada baksos tuh biasanya baju-baju yang lusuh ya, baju yang nggak sudah kita pakai ya. Kita cek kembali ya, kita sortir dari lemari kita, yang sudah nggak layak pakai keluarkan, nggak layak pakai keluarkan, sudah lusuh kita keluarkan. Yang bagus-bagusnya jangan dong, saya masih suka itu kan.
Jarang yang kemudian ada orang baksos mau nyumbang baju, pokoknya baju yang baru-baru yang kita sukai diberikan. Kayaknya jarang. Kalau kita kalau sodakoh pun ngisi kelopak masjid kadang-kadang ya, yang kita masukkan itu uang yang lusuh, uang yang kucel, uang yang dekil, uang yang serinya hampir nggak terbaca, itu yang dimasukin ke kotak amal. Padahal di dompetnya itu masih banyak yang baru-baru, yang masih kaku, masih licinnya. Eman kalau harus dikeluarkan dari dompet kita, dimasukkan ke kotak masjid. Nah, Masya Allah ini ya. Sodako pilih-pilih mana uang yang baru, mana uang yang jelek. Yang jelek itu yang dikeluarkan dari dompet kita. Jadi kata Allah, kau belum sampai kepada pengabdian yang sempurna kalau kamu belum bisa memberikan apa yang kau cintai.